Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat sore, selamat datang Sobat Evermos dimanapun teman-teman berada. Selamat datang di live Instagram pertama di bulan Maret yang pastinya di sini masih bersama saya Mas Pri yang hari ini ada materi yang keren banget nih, yaitu bagaimana sih laris manis jualan di Instagram, dan pastinya saya akan masih membahas mengenai kenalan yuk dengan COD di Evermos ya. Yang kemarin Mas Pri sudah 2 kali menjelaskan mengenai sistem COD yang ada di Evermos ya. Salah satunya kemarin juga sudah melalui Zoom, tapi kalau misalnya kemarin kan ada mungkin teman-teman yang belum sempat gitu ya ngikut Zoom-nya. Nah, sore ini Mas Pri akan membahas lagi mengenai Zoom, mengenai COD Evermos-nya. Jadi jangan ragu ya untuk segera bergabung. Nah, sebelum mulai ini saya pengen nyapa-nyapa dulu nih teman-teman semuanya. Di sini sudah ada siapa saja yang join? Kita lihat, wow, sudah banyak ya. Di sini ada Nia, maminya Vinzi. Ampun, ini teman-teman dari mana semua nih? Boleh di-mention ya. Yang dari mana boleh di-mention. Di sini ada Wacam Shop. Terus ada Kak Ilyas. Selamat datang. Baragentra, Melina's Corner. Wow, sudah banyak ya yang joinnya. Terus ada Mas Ego Caem, Mas Bagus Syabudin, terus Ayang Ras, Raden Happy. Wah, dari mana aja nih? Dari Purwakarta. Kariska Diana. Waduh, keren banget. Nia, maminya Vinzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Nia. Desya Syarani, Lutfia Syari. Wow, sudah banyak ya. Terus ada Jakarta Barat, Mbak Nia dari Jakarta Barat ya. Terus ada COD untuk wilayah Makassar juga dong. Tenang, Kak Ego. Gini ya, nanti untuk COD akan saya terangkan juga ya di sini. Jadi nanti sabar. Yang pastinya Kak Yanti dari Purwakarta. Terus ada dari Mojokerto, Jawa Timur. Wow, selamat datang Mojokerto, Jawa Timur. Tangerang Selatan, Kanina Muslim. Terus dari Buah Batu Bandung hadir Kak Ariska. Wah, deket ya, Kak Ariska tinggal nyebrang nih ke Evermos. Dari Sumardianto dari Malang. Terus ada dari Cianjur Mas Kapri, Kak Ilyas, Sampurasun, Rampes, Sampit, Kalimantan Tengah. Masya Allah, ada dari Kalimantan Tengah juga. Terus ada dari Cicadas, Bandung Hilir. Waduh, tinggal nyebrang ya langsung ke kantor Evermos. Oke, Kak Bagus, Kak Bagus dari Jakarta Selatan ya. Kalina Maulina baru join. Selamat datang yang join. Nah, teman-teman semuanya, di sini kan Mas Pri yang pastinya COD Evermos ini kan baru launching, baru uji coba kemarin tanggal 23 Februari ya. Tapi sekarang akan benar-benar officially launchingnya itu di hari ini, di tanggal 5 Maret. Yang mana nanti di aplikasi Evermos sudah update, dan nanti teman-teman di sini yang kemarin sudah ikut Zoom mengenai COD dan istilahnya skema premium ya yang kemarin sudah saya sampaikan, itu nanti akan menikmati yaitu fitur baru di aplikasi Evermos, yaitu yang namanya COD gitu ya. Nah, di sini makanya Evermos ini sudah bisa COD. Alhamdulillah, ini berkat kerjasama kita semua, teman-teman semuanya yang istilahnya banyak berharap ada COD dong di Evermos gitu ya. Tambahin lagi dong Mas produk-produknya, tambahin lagi dong wilayah jangkauannya gitu ya. Nah, yang pasti hari ini saya akan membahas terlebih dahulu sebelum COD-nya, yaitu bagaimana sih kita nih istilahnya memperluas jaringan bisnis kita gitu ya, target market kita melalui berjualan melalui Instagram yang pastinya. Oke, teman-teman mungkin masih ada yang sholat asar ya, jadi kita mulai aja nih langsung. Mengenai yang pertama, saya akan membahas mengenai laris manis jualan di Instagram. Jadi di sini siapa nih yang sudah menjadi reseller Evermos tapi Instagramnya masih yang reguler, belum dijadikan bisnis. Nah, di sini kalau kita mau memanfaatkan Instagram sebagai peluang target market sebagai istilahnya media untuk berjualan kita, memperluas jaringan bisnis kita, yaitu jangan lupa update Instagramnya kita terlebih dahulu itu di Instagram bisnis ya, makanya Instagram bisnis supaya nanti teman-teman bisa menikmati istilahnya berjualan melalui Instagram dengan lebih mudah lagi. Selain itu, nanti teman-teman juga bisa istilahnya membuat Instagram Ads yang bisa meningkatkan lagi jumlah viewernya gitu ya, dan lain sebagainya. Oke, di sini langsung saja yang pertama. Nah, kenapa sih kita harus istilahnya menggunakan Instagram gitu ya? Nah, di sini menurut survei yang dilakukan oleh istilahnya Instagramers Indonesia gitu ya,
Di bulan September tahun 2020 saja, di Indonesia ini sudah pengguna Instagramnya itu sudah 78.670.000. Wow, ini adalah jumlah yang sangat fantastis sekali dan istilahnya membuat kita yang punya otak bisnis, yang punya istilahnya hati penjual pedagang gitu ya. Ini kesempatan yang sangat besar untuk kita istilahnya memberikan kesempatan kemampuan kita untuk berjualan, apalagi berjualan produk-produk Evermost. Nah, di sini seperti yang teman-teman lihat gitu ya, mungkin kurang besar, mohon maaf di sini, tapi cukup kelihatan sih kalau di handphone saya ya. Nah, kenapa sih kita harus berjualan melalui Instagram? Karena yang pertama, itu Instagram itu adalah sosial media terbesar keempat di dunia. Bayangkan, jadi ini benar-benar bisa potensinya tuh sangat besar, peluangnya akan sangat besar gitu ya. Terus yang kedua, potensi marketnya sangat besar gitu ya. Jadi memang sangat luas sekali. Bahkan semua orang gitu ya yang memiliki Instagram dan kita berteman dengan istilahnya orang-orang dari luar negeri, dari Malaysia mungkin gitu ya, dari Brunei gitu ya. Itu kita bisa saling menjangkau, saling meraih, saling berkenalan gitu ya, saling istilahnya menawarkan produknya. Nah, selanjutnya pengguna Instagram itu kebanyakan orangnya itu yang mencari entertaining gitu ya, mencari hiburan, dan yang pastinya orangnya itu konsumtif. Jadi kenapa istilahnya sekarang Instagram yang dulunya istilahnya mau dijadikan hanya istilahnya untuk apa ya? Untuk saling berkenalan, saling pamer gitu. Saya ada di mana, saya ada di kota mana, saya belanja apa. Sekarang sudah beralih fungsi juga merambah ke dunia penjualan atau dunia marketing gitu ya. Seperti yang kita ketahui, ada fitur baru di Instagram, istilahnya yang kita bisa melihat produk-produk apa sih yang ada di Instagram Ads-nya seperti itu ya. Nah, ini alasan kita bisa menggunakan yang namanya Instagram. Kenapa Instagram? Nah, alasannya ada 3 ini. Pertama, terbesar keempat di dunia. Terus yang kedua, potensi marketnya sangat luas, sangat besar. Dan yang ketiga, yang pastinya penggunanya itu kebanyakan konsumtif dan orang-orang yang entertainer. Oke, selanjutnya nih. Nah, di sini Mas Pri akan menyampaikan mengenai 2 tipe akun Instagram yang bisa kita manfaatkan. Karena kita di sini sebagai reseller Evermost, pastinya kita akan memilih yang namanya akun bisnis gitu ya. Nah, akun bisnis di sini bisa kita manfaatkan sebagai akun untuk kita berjualan. Nah, sedangkan kalau akun kreator itu berarti yang ini gitu ya. Berarti ini adalah untuk menciptakan konten yang istilahnya dinikmati oleh para followernya. Tapi sedangkan kalau bisnis account itu membangun awareness atau istilahnya perhatian, kepedulian gitu ya pada bisnis yang kita bangun gitu. Nah, ini adalah 2 tipe akun Instagram yang bisa kita gunakan, yaitu Instagram bisnis. Jadi kalau misalkan nih teman-teman yang belum yang belum upgrade ke aplikasi Instagram dengan akun bisnisnya, silakan sekarang upgrade juga atau misalnya berpindah ke akun bisnisnya. Ini kenapa yang harus kita perkuat lagi gitu ya. Nah, terus selanjutnya ini adalah contoh Instagram Evermost. Nah, ini saya ingetin lagi nih, teman-teman yang belum istilahnya follow untuk Instagramnya Evermost, silakan sekarang di follow, karena biasanya kita akan selalu ada informasi mengenai training, mengenai promo baru, mengenai sistem baru. Itu kita salah satunya kita update juga di Instagramnya Evermost gitu ya. Oke, di sini Instagramnya Evermost untuk sekarang itu sudah followernya sudah sekitar 70.000 ya, 70,7 ribu. Wow. Jadi supaya semakin banyak lagi nih followernya, teman-teman jangan lupa yang belum follow sekarang Instagramnya Evermost. Oke, ini adalah bentukan halaman awal ya kalau kita punya Instagram. Terus ini selanjutnya adalah hal flow atau yang kalau misalnya kita mau memiliki konten gitu ya, kalau kita mau membuat konten itu harus ada flow-nya. Jadi kita harus tahu nih istilahnya konsep apa sih yang akan kita bawakan di Instagramnya kita gitu ya. Yang pertama, flow dalam Instagram itu pastinya kita butuh yang namanya konseptor dulu nih sebelum kita memulai semuanya gitu ya. Nah, di sini konseptor, setelah kita membuat konsepnya mau misalkan Instagram kita itu mau khusus untuk jualan hijab misalkan, ataupun mau jualan istilahnya produk-produk herbal yang mana madu atau dan lain sebagainya gitu ya. Nah, di sini kita konsepkan dulu nih Instagram kita yang bisnis ini tuh mau berjualan apa, mau nge-branding apa gitu ya, konsepnya apa. Sehingga nanti kita istilahnya menjadi seorang konten kreator gitu ya, konten kreator. Konsep dulu gitu ya, terus kita menjadi seorang konten kreator, terus kita juga menjadi seorang publisher, dan kita juga harus bisa menjadi seorang evaluator. Supaya apa? Supaya kita bisa memaksimalkan Instagram ini untuk berbisnisnya kita gitu. Salah satunya gitu ya, selain mungkin WhatsApp ataupun Facebook itu, nah kita bisa memanfaatkan yang namanya Instagramnya. Nah ini untuk flow-nya. Nah,
ini keuntungan teman-teman semuanya yang sudah bergabung di Evermost, yang mana istilahnya kalau konten gitu ya, mungkin kita konsepnya oke, saya ingin konsepnya sebagai seorang pedagang istilahnya herbal. Berarti kita nanti bisa nih ngambil konten-konten yang ada dari aplikasi Evermost, misalkan dari videonya gitu ya, video semua produk-produk herbalnya kita download semuanya, terus kita bisa upload ke Instagram yang sudah kita buat gitu ya, karena konsepnya tadi kita mau dikenal sebagai penjual herbal, otomatis kontennya berarti isinya adalah produk-produk herbal. Terus kita publish deh. Nah, publish ini juga tidak sekedar publish teman-teman semuanya, harus ada yang namanya jam update tuh jam berapa saja, itu perlu diatur banget gitu. Nah, ini salah satu materi yang saya create hari ini, itu salah satunya saya dapat insight atau dapat ilmunya itu dari Pak Yoyo Rubiantono gitu ya. Yang kalau teman-teman ingat, beliau adalah eksportir panci. Nah, itu saya dapat ilmu Instagram ini dari Pak Yoyo. Jadi terima kasih untuk Pak Yoyo ya. Nah, selanjutnya nih, kalau kita sudah tahu flow-nya gitu ya, flow untuk bekerja sama Instagram, selanjutnya kita bisa masuk ke yang namanya, kita harus tahu nih ukuran-ukuran ataupun konten-konten yang bisa kita pilih gitu ya. Kalau misalkan untuk Instagram photoshoot atau foto post gitu ya, kita bisa milih nih ukurannya, apakah mau landscape gitu ya, ataukah mau potret, ataupun ukurannya itu nanti teman-teman bisa milih. Kalau Instagram story pun bisa dipilih nantinya gitu. Ini mungkin tidak terlalu kelihatan ya, tapi mudah-mudahan nanti saya juga akan share ke teman-teman, mungkin Corey-nya atau apapun gitu ya. Semoga kelihatan. Nah, ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan juga, yaitu ukuran mengenai konten yang akan kita post di Instagramnya kita gitu. Oke, selanjutnya adalah ini selanjutnya kita perlu mempersiapkan yang namanya konten visual yang menarik. Seperti tadi yang saya sampaikan, kalau misalkan kita mau menjual madu herbal gitu ya, atau produk-produk herbal, berarti kita harus menyiapkan konten yang memang istilahnya keren nih gitu ya, dari segi fisik, dari segi foto, atau mungkin dari segi pencahayaan itu bagus, itu keren gitu. Nah, kita bisa memilih yang tadi itu saya ingatkan, kita bisa mendownload foto-foto, ataupun kita bisa dapat dari teman-teman sales associate-nya, ataupun mungkin teman-teman dari komunitinya yang pada misalkan gitu setiap pagi selalu nge-share konten yang sudah berupa foto produk gitu ya. Nah, itu foto produk yang bagus kita pilih supaya bisa kita masukkan ke Instagramnya kita gitu ya. Oke, selanjutnya ini kita sudah siapkan konten nih, konten yang menarik, kontennya apapun. Jadi jangan selalu juga kadang ini ya, jangan selalu selalu tentang jualan, tentang produk yang kita jual. Tapi sekali-kali kita juga bisa ngepost mengenai misalkan hadis, misalkan doa, itu juga bisa kita lakukan supaya istilahnya tidak monoton jualan mulu gitu ya. Jadi orang-orang nih yang bertandang ke Instagramnya kita itu tidak merasa bosan, karena kita disuguhi dengan jualan mulu gitu ya, tanpa adanya misalkan hal-hal yang lucu seperti meme gitu ya, seperti membuat yang istilahnya mengunjungi Instagram kita tuh terhibur juga gitu, bukan hanya disuguhi istilahnya belanjaan atau istilahnya produk, semuanya produk gitu ya. Nah, itu kita bisa memilih istilahnya konten secara visual yang menarik. Karena apa? Karena intinya psikologis orang di Instagram itu suka dengan hal-hal yang bagus, hal-hal yang istilahnya menarik gitu, menarik mata gitu ya. Nah, selanjutnya nanti jangan lupa ya, setelah ini COD-nya akan dibahas. Nah, di sini bagaimana sih kita ngepost gitu ya? Di sini kita bisa setelah kita memilih produk yang akan kita post gitu, pastinya kita harus membuat yang namanya juga caption atau copywriting. Nah, teman-teman bisa istilahnya membuat copywritingnya yang simple tapi yang istilahnya eye catching, menjelaskan produk knowledge-nya dari mulai manfaatnya gitu ya. Nah, produk ini tuh produk apa sih? Nah, di sini sebagai contoh saya misalkan posting Suna gitu ya, produk baru yang ada di Evermost, yang istilahnya cara teraman dapat menurunkan berat badan. Jadi ini misalkan target marketnya kita punya teman-teman yang ingin menurunkan berat badan gitu ya. Nah, ini kita bisa banget untuk membuat captionnya yang istilahnya memberikan manfaat, yang menerangkan manfaat dari si Suna ini gitu ya. Oke, kalau misalnya kita sudah tahu nih cara ngepostnya, cara membuat copywritingnya, otomatis itu akan menarik yang peminat para konsumen kita gitu ya, para followernya kita gitu ya. Oke, selanjutnya ini dia yang juga tidak kalah penting. Kita bisa memaksimalkan yang namanya hashtag gitu ya. Nah, ini menurut Pak Yoyo gitu ya, menurut Pak Yoyo istilahnya istilah eksportir panci, Masya Allah beliau penghasilannya sehari sudah 2,5 miliar. Ini menurut beliau, kalau kita menggunakan hashtag pada saat kita ngepost gitu ya, pada saat kita ngepost produk, post satu hashtag itu bisa menjangkau kurang lebih 12,6% lebih banyak daripada post
yang tidak menggunakan hashtag sama sekali. Jadi manfaat hashtag ini sangat-sangat besar sekali, dan istilahnya kita bisa menjangkau orang-orang bahkan yang dari luar negeri. Kalau misalkan hashtag yang kita pakai itu hashtagnya sudah banyak gitu ya, sudah banyak yang memakai hashtag tersebut gitu Bapak Ibu semuanya. Jadi di sini kalau misalkan kita ngepost produk atau apapun gitu ya, kalau kita tanpa hashtag itu sangat sedikit sekali kemungkinan orang-orang yang akan melihat postingannya kita. Jadi makanya kita bisa memanfaatkan hashtag ini. Biasanya kan kalau kita di Instagram itu ada hashtag apa gitu ya, misalkan hashtag hijab misalkan. Nah itu nanti yang keluar itu biasanya ribuan. Nah itu kita bisa pakai hashtag tersebut. Supaya apa? Supaya orang-orang di yang ribuan tersebut tadi itu juga bisa menjangkau Instagramnya kita dan melihat produk-produknya kita. Nah kalau kita sudah memakai hashtag, nah ini contohnya mungkin tidak terlalu kelihatan gitu ya untuk contoh hashtagnya. Tapi di sini kita misalkan di sini kan ada produk ini ya, produk apa sih ini? Produk sabun atau skincare gitu ya. Nah di sini kita bisa menggunakan misalkan produk lokal gitu ya. Nah kalau produk lokal ini biasanya orang-orang sudah tahu nih, oh produk lokal. Kalau misalkan hashtagnya produk lokal misalkan ada misalkan 15.000 gitu ya, kita pakai hashtagnya. Gitu ya. Terus kalau misalkan produk misalkan skincare, produk hemat, produk diskon gitu ya. Nah, itu kita bisa pakai hashtag tersebut supaya untuk menarik orang-orang yang istilahnya mau berbelanja, istilahnya yang butuh diskonan misalkan gitu ya. Kalau kita memakai hashtagnya hashtag diskon gitu ya, produk diskon itu pasti nanti akan keluar, produk ini pun akan keluar gitu. Kalau misalkan produknya memang sesuai dengan hashtagnya gitu ya. Oke. Slide-nya nggak jelas Mas Pri. Ya betul Kak Murti, nanti iya. Nah nanti boleh ya, nanti itu sama operatornya boleh di ini, itu contoh hashtagnya ya. Nah itu contoh hashtag kalau misalkan kita ini ya produk apa gitu ya, kita mau memakai hashtag atau apapun. Kalau misalkan kita memakai hashtag yang tepat, yang jumlahnya ribuan atau bahkan jutaan, itu kemungkinan besarnya akan membantu kita supaya lebih dikenal gitu ya, produk lokal atau apapun. Nah itu seperti yang ditampilkan barusan ya. Nah selanjutnya, nah ini dengan hashtag ternyata kita bisa melihat bagaimana sih istilahnya kemampuan gitu ya, kemampuan hashtag yang kita pakai ini bisa menjangkau berapa banyak orang. Nah kalau mungkin di sini tidak terlalu jelas juga mungkin ya, tapi mungkin nanti bisa dibantu oleh operator. Nah kalau misalkan kita di hashtag, kita bisa, kalau akun Instagram kita sudah bisnis, itu nanti kita bisa melihat yang namanya view insight. Nah di view insight itu kita bisa melihat orang-orang yang nge-reach Instagram kita atau orang-orang yang sudah istilahnya mengunjungi Instagram kita, itu kita bisa melihat berapa banyak orang yang melihat kita itu dari yang namanya hashtag, melalui hashtag. Jadi manfaat hashtag ini di sini tuh sangat-sangat bermanfaat sekali Bapak Ibu semuanya untuk memasarkan produknya kita gitu ya. Nah bisa dilihat itu kalau misalnya ini ya kita bisa melihat di insight-nya. Kalau misalnya kita Instagramnya sudah bisnis, nanti kita bisa melihat itu berapa banyak sih orang-orang yang melihat Instagramnya kita itu dari yang namanya hashtag gitu ya. Kalau yang dicontohkan tadi hashtag itu bisa dari 5.377.000 orang yang melihat Instagramnya kita itu karena melalui hashtag. Jadi bisa bayangkan di sini hashtag di sini sangat-sangat bermanfaat sekali seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Nah selanjutnya ini kita bisa membuat jadwal posting. Jadwal posting di sini kita bisa istilahnya memilih nih pertama kali misalkan gitu ya, misalkan hari saya punya jadwal nih, misalkan saya mau posting dalam satu hari gitu ya, misalkan produk kesehatan, terus yang kedua snack misalkan, terus yang ketiganya siaga corona atau fashion gitu ya. Nah oke, saya pindah dulu. Oke, mungkin bisa dilihat ya di situ. Kalau misalkan kita mau hari pagi-pagi hari gitu ya, jam 8 misalkan saya mau posting yang namanya produk kesehatan, dalam hal ini contohnya misalkan si lemon gitu ya. Kita bisa nih, saya akan posting produk kesehatan ini yaitu si lemon, yaitu di jam 8 gitu ya. Terus snacknya, misalkan snack di sini gorilla gitu ya, saya mau ngepost gorilla itu di misalkan jam 12 saat orang-orang lagi istirahat, supaya pas lagi istirahat sambil buka handphone, wah ada yang posting jajanan nih, enak nih buat nemenin nanti saya pulang kerja gitu ya, ataupun habis istirahat gitu, itu bisa banget. Dan terus kita juga bisa posting misalkan produk siaga corona, itu kita bisa posting misalkan di jam 15. Nah menurut Pak Yoyo nih, lagi-lagi Pak Yoyo, postingannya beliau itu yang paling banyak banget istilahnya yang yang melihat gitu ya, dan istilahnya engage-nya paling bagus banget itu ternyata di jam 3 sore kalau produknya Pak Yoyo. Nggak tahu nih kalau misalkan teman-teman punya teman-teman yang sudah punya follower gitu ya, yang banyak
teman-teman juga bisa analisa gitu. Biasanya kebanyakan kalau kita posting itu yang banyak yang lihat itu di jam berapa gitu ya. Kalau misalnya di story ataupun di apa gitu ya, engage-nya itu banyak di jam berapa. Tapi ingat, kalau misalnya kita mau melihat, mau tahu seberapa banyak sih orang-orang yang istilahnya reach atau yang mengunjungi Instagram kita, ubah dulu Instagramnya menjadi Instagram bisnis supaya kita nanti bisa melihat view insight-nya gitu ya. Kita nanti bisa lihat rinciannya tuh. Orang yang lihat dari followernya berapa, orang yang lihat dari hashtag berapa, orang yang lihat istilahnya dari postingannya gitu ya, itu berapa, itu bisa dilihat semuanya. Nah, ini kita bisa misalkan kalau produk, lanjut lagi ya, kalau misalkan produk fashion itu kita bisa taruh deh di jam 19 atau jam 7 malam gitu ya, karena waktunya orang-orang mau istirahat. Jadi sebelum tidur biasanya mereka buka-buka dulu nih handphone, Instagram gitu ya. Nah, mereka biasanya suka nih, wah ada produk fashion nih, apalagi sekarang mau mendekati lebaran gitu ya. Nah, ini momen paling ini juga nih bisa kita manfaatkan untuk lebih sering nge-share produk-produk yang nantinya dibutuhkan di bulan Ramadan. Itu udah pasti banget ya. Oke, selanjutnya ini adalah contoh bagaimana sih untuk kita upload ulang atau repost testimoni pelanggan di story. Jadi, kalau misalkan nih teman-teman semuanya sudah punya pelanggan yang membeli melalui Instagram gitu ya, atau melalui WhatsApp atau apapun, itu teman-teman bisa membuat istilahnya testimoninya untuk diupload di story-nya kita. Supaya nanti followernya kita gitu ya, followernya kita itu bisa melihat, wah ternyata yang sudah berbelanja di toko ini tuh sudah banyak juga ya, dan ini pasti akan menambah rasa kepercayaan followernya kita untuk berbelanja di toko online-nya kita. Nah, tipsnya nih, tips yang bisa kita lakukan adalah salah satunya kita dengan istilahnya memfollow gitu ya akun-akun Instagram, bisa dari artis, bisa dari ulama gitu ya yang istilahnya banyak followernya gitu kan. Nanti kita bisa jadi rekomendasinya mereka gitu ya, karena kalau misalnya kita sudah berteman gitu ya, kita sudah nge-follow, apalagi kalau misalnya sampai di-follow sama selebgram misalkan, sama artis siapa gitu ya, itu bisa banget menambah yang namanya relasinya kita di Instagram, followernya kita gitu ya. Nah, kita juga bisa nih istilahnya nge-follow gitu ya, nge-follow orang-orang yang istilahnya sudah followernya banyak gitu. Nanti kita itu akan membantu kita nih, orang-orang juga yang nge-follow Instagramnya kita. Oke, selanjutnya ini dia. Kita akan membahas selanjutnya mengenai yang namanya COD, Cash on Delivery. Tadi kan sudah ya membahas mengenai yang namanya apa ya? Mengenai bagaimana sih supaya jualan laris manis di Instagram. Salah satunya kita harus memaksimalkan yang namanya hashtag. Karena apa? Dengan hashtag itu kita membantu kita gitu ya untuk nge-reach orang atau membuat orang banyak yang melihat kita melalui hashtag tersebut gitu ya. Nah, semoga di sini kelihatan gitu ya. Kalau misalnya nanti tidak kelihatan, mohon maaf, nanti akan saya kirim akan di-post juga mungkin ya, nanti bisa juga nanti akan di-post mengenai apa sih ketentuan COD di Evermost gitu ya. Tapi di sini kalau misalnya memang tidak terlihat, saya akan membacakan satu persatu nanti ya. Oke, saya izin dulu pindah. Nah, siap. Nah, di sini untuk yang pertama nih COD di Evermost. Nah, kalau COD di Evermost, di sini kita memungkinkan gitu ya. COD kan cash on delivery ya, teman-teman pasti sudah tahu semuanya. Di sini memungkinkan untuk reseller memesan barang dari Evermost dan membayarnya secara cash ke kurir ketika barang sampai di tangan reseller atau pembeli, gitu ya. Terus layanan COD yang di Evermost ini bekerja sama dengan JNE, dengan ekspedisi JNE gitu ya. Nah, kalau misalkan nanti berarti kita belum bekerja sama dengan ekspedisi selain JNE teman-teman semuanya gitu ya. Nah, terus yang ketiga, hanya tersedia untuk produk atau barang-barang yang ada di gudang Evermost, yang mana berarti gudang ada yang di Bandung gitu ya. Ini salah satu syaratnya. Selanjutnya, hanya tersedia untuk reseller premium atau reseller dengan keanggotaan yang berbayar. Jadi nanti di sini teman-teman semuanya di Evermost itu nanti akan ada dua kategori reseller, yaitu reseller reguler dan reseller premium gitu ya. Nah, di sini nanti nilai aktif untuk transaksi COD yang aktif gitu ya, yang istilahnya sedang berlangsung, itu kita batasi masing-masing reseller itu sebesar 5 juta gitu ya, dalam kalau misalkan untuk yang COD yang sedang aktifnya seperti itu. Oke, ini cash on delivery-nya COD-nya Evermost. Untuk selanjutnya nih, slide selanjutnya, nanti selanjutnya adalah barang yang di COD-kan gitu ya, itu tidak boleh di unboxing sebelum si konsumennya membayar. Jadi ini perlu diperhatikan untuk teman-teman yang mau mengawali COD di Evermost gitu ya. Jadi jangan sampai salah, jangan sampai ini
gitu ya. Terus nanti selanjutnya nih, selain tadi kan barang gitu ya yang di COD kan itu tidak boleh di unboxing sebelum istilahnya si konsumen membayar ke kurir. Selanjutnya, COD aktif adalah barang yang sudah dipesan atau dan COD tidak aktif adalah barang yang nantinya mungkin tidak diterima gitu ya ataupun dikembalikan ke gudang. Itu namanya COD tidak aktif. Nah, selanjutnya di Evermost ini ada biaya COD yaitu sebesar 10.000 setiap transaksi. Nah, jadi kalau misalkan nih teman-teman reseller ada pesanan gitu ya, pesanan misalkan 3 produk dari gudang Evermost ke satu alamat, itu akan dihitung satu transaksi, yaitu di mana adminnya 10.000 gitu ya. Nah, di sini kalau misalkan kenapa sih Mas Pri harus ada biaya admin gitu ya? Seperti tadi yang kemarin sudah disampaikan oleh salah satu reseller juga, Ibu Eliana gitu ya. Beliau menyebutkan bahwa kalau misalkan COD itu memang sangat beresiko, tricky gitu ya. Resikonya salah satunya adalah si konsumen tiba-tiba barang sudah datang mereka tidak mau ngebayar gitu ya. Makanya istilahnya biaya admin yang 10.000 ini itu sebagai jaminan lah gitu ya. Kalau misalkan produknya tidak dibayar, terus akhirnya produk dikembalikan, iya kalau misalkan packagingnya nggak rusak gitu ya. Nah kalau packagingnya rusak itu kan rugi juga, kasihan buat si penjualnya gitu ya. Makanya untuk istilahnya meminimalisir gitu ya kemungkinan-kemungkinan yang tidak yang saya kemungkinannya merugikan gitu ya, makanya ada biaya admin tambahan sebesar 10.000 kalau COD di Evermost. Terus kalau satu kali COD hanya bisa diberikan dari satu alamat ke satu alamat juga. Jadi kalau misalkan kita satu COD gitu ya, misalkan 2 produk, yang satu dikirim ke alamat A, yang satu dikirim ke alamat B, itu tidak bisa. Jadi harus benar-benar ke satu alamat Bapak Ibu semuanya. Oke? Nah, selanjutnya nih, update aplikasi Evermost terbaru untuk mendapatkan fitur COD ini. Nah, Mas Pri tadi untuk aplikasi Evermost-nya sudah update dan memang untuk produk-produk yang support COD itu sudah ada logonya COD Bapak Ibu semuanya. Oke, nah COD di sini belum bisa dilakukan di link toko berikhtiar maupun marketplace. Jadi, Bapak Ibu yang sudah berjualan di marketplace itu tidak bisa istilahnya dikaitkan dengan COD karena itu adalah di marketplace antara kan beda-beda gitu ya, marketplace istilahnya aplikasi Evermost sendiri gitu. Jadi itu tadi perlu diperhatikan, COD-nya belum bisa dilakukan melalui link toko berikhtiar dan di marketplace, misalkan kayak di Shopee gitu ya, Bapak Ibu yang sudah berjualan di Shopee ataupun Lazada, Tokopedia itu belum bisa melakukan COD yang dari produk Evermost seperti itu Bapak Ibu. Oke, selanjutnya, nah di sini nih yang perlu diperhatikan lagi oleh Bapak Ibu semuanya mengenai COD yang ada di Evermost, yaitu apabila barang gagal dikirim karena alamat tidak ditemukan, pembeli tidak bisa dikontak kurir misalkan gitu ya, atau pembeli menolak membayar, maka kredit reseller akan dikurangi sebesar 10.000 gitu ya. Makanya di sini tapi di sini untuk plusnya atau istilahnya untuk positifnya adalah kita sebagai reseller yang mau COD itu kita bisa menentukan keuntungan berapa yang mau kita berikan gitu, yang mau kita dapatkan. Misalkan produk harga hijab misalkan reseller harganya 50.000 gitu ya, kita bisa menentukan keuntungan sendiri. Misalkan saya mau keuntungannya 30.000 gitu ya, berarti nanti kita bisa menambahkan keuntungannya 30.000 sehingga nanti si konsumen itu membayar sebesar 80.000. Jadi keuntungannya itu kita yang menentukan sendiri Bapak Ibu semuanya kalau COD di Evermost gitu ya. Nah di sini reseller selain bisa menambahkan gitu ya keuntungan yang mau dia dapatkan, di sini juga reseller harus memiliki minimal kredit yaitu di atas 20.000, minimal 20.000 yaitu kredit yang ada di aplikasi Evermost-nya. Karena apa? Seperti buat jaminannya tadi gitu ya. Jaminan dimana kalau misalkan takutnya si konsumennya itu tidak bisa dikontak ataupun mungkin tidak mau membayar gitu ya. Jadi makanya make sure kalau misalkan Bapak Ibu mau melakukan COD gitu ya, Bapak Ibu harus make sure si konsumennya itu sudah dekat dengan kita, sudah kenal dengan kita, sudah loyal dengan kita. Jadi kemungkinan untuk nipu ataupun mungkin main-main gitu ya, itu kecil. Jadi meminimalisir kemungkinan si produknya itu tidak dibayarkan atau dikembalikan ke gudang. Seperti itu ya. Oke. Selanjutnya ini ada beberapa contoh untuk transaksi. Misalkan ya, nanti kalau misalnya tidak jelas nanti saya juga akan upload juga ya untuk di aplikasi di Instagram Evermost-nya. Ini adalah contoh bagaimana kalau misalkan kita mau melakukan transaksi nih COD. Pertama, misalkan reseller memesan barang A atau produk A terus seharga 40.000 gitu ya. Terus barang B-nya atau produk B-nya sebesar 30.000. Sedangkan setelah kita cek untuk ongkos kirimnya ke daerah tersebut, ke daerah si konsumen tersebut misalkan sebesar 5.000 gitu ya. Terus kita menambahkan nih keuntungan yang mau kita dapatkan. Misalkan keuntungannya 20.000 deh dari 2 produk ini gitu ya. Terus biaya adminnya kita tambahkan yang mana tadi yaitu 10.000.
Berarti nanti si konsumen membayar ke kita sebesar 105.000. Yaitu rinciannya adalah 40.000 produk pertama, 30.000 produk kedua, itu terus 5.000 ongkos kirim, 20.000 istilahnya keuntungan yang mau kita dapatkan, dan 10.000 adalah biaya adminnya. Sehingga nanti si konsumen membayar yaitu sebesar 105.000. Yaitu itulah sistem bagaimana transaksi COD yang ada di Evermost. Jadi kita jangan sampai salah Bapak Ibu. Nah, ini nanti di sini sayangnya gitu ya, saya memakai apa? Infocusnya yang kurang jernih, jadi mohon maaf kurang jelas, tapi mungkin nanti akan saya share juga gitu ya. Di sini teman-teman nanti masuk, misalkan sudah upgrade nih, sudah update aplikasinya Evermost, nanti teman-teman bisa melihat di bagian kategori itu nanti ada istilahnya fitur filter. Nah, filter di sini supaya kita pengen tahu nih produk apa saja yang sudah support COD. Nanti teman-teman di situ ada pilihan di sini gitu ya. Di bagian bawah ini, ada yang namanya filter untuk biaya produk yang istilahnya bisa dicodekan atau bayar di tempat teman-teman semuanya. Nah, kalau sudah difilter, nanti kita bisa istilahnya memilih produk yang mau kita jual secara COD. Di sini misalkan ada Kintakun gitu ya, terus ada Zlota, ada AMZ dan lain sebagainya. Gitu. Nah, kalau misalnya kita sudah ngefilter, kita lanjut nih ke pembayaran. Nah, di sini nanti misalkan kita di sini mau ngebeli yang namanya inilah ya, Kintakun misalkan. Nah, kalau misalnya kita sudah pilih Kintakun, nanti pas di bagian pilih pembayaran, nanti di sini ada layanan pengiriman, yaitu melalui COD salah satunya. Nah, di COD ini nanti secara otomatis sudah istilahnya ada biaya administrasi, yaitu 10.000. Terus di bawah COD-nya nanti ada istilahnya masukkan alamat, detail alamat si konsumen, misalnya. Jadi kita harus memasukkan alamat sedetail-detailnya. Terus selanjutnya nomor handphone yang aktif yang bisa dihubungi, nomor handphone si konsumennya. Terus selanjutnya ada yang namanya keuntungan nih. Keuntungan kita bisa memasukkan harga berapa yang mau kita ambil keuntungannya. Yaitu misalkan di sini contoh 42.000 gitu ya. Di sini bisa dikirim sekitar 2 hari untuk COD-nya. Nah, terus selanjutnya kalau kita sudah menentukan keuntungan yang mau kita dapatkan berapa, kita lanjut nih ke check out. Nah, kalau sudah ke check out, nanti kita bisa melihat yang kita langsung bisa selesaikan transaksi. Jadi nanti kalau COD itu kita istilahnya tidak ada pembayaran kan untuk resellernya gitu. Jadi makanya transaksinya itu hanya sampai selesaikan transaksi. Nah, selesaikan transaksi ini nanti transaksinya langsung masuk ke transaksi via Evermost yang bisa kita lihat kan di tab-nya gitu ya. Di tab ada yang bisa kita lihat itu pesanannya, kita tinggal klik pesanannya. Nanti kita tinggal lihat kode istilahnya jumlah pembayarannya, nanti ada juga transaksi istilahnya untuk ini ya, cek resi dan istilahnya detail pesanannya. Misalkan produknya berapa, terus biaya adminnya 10.000 tadi, terus ongkirnya berapa, terus keuntungan yang sudah kita ambilnya berapa, itu semuanya nanti ada secara detail di bagian transaksi via Evermost-nya. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal istilahnya menunggu sampai produknya diterima oleh si konsumen, barulah nanti kita mendapatkan istilahnya kredit point atau istilahnya komisi pada saat si konsumen sudah membayar ke kurirnya. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu semuanya ya. Ini untuk COD yang ada di Evermost. Ya, itu sudah selesai untuk penjelasan mengenai COD di Evermost Bapak Ibu semuanya. Jadi nanti kalau misalkan nih Bapak Ibu yang baru kalau di Evermost ada COD gitu ya. Berarti nanti Bapak Ibu bisa langsung bertanya ke setiap CO, bisa ke tim community-nya ataupun ke teman-teman yang bersangkutan seperti sales associate ataupun ke tim training Mas Pri ataupun ke teman-teman yang memang bisa dihubungi gitu ya. Biasanya sih tim community gitu. Nah, Bapak Ibu terima kasih. Mungkin sampai situ untuk penjelasan hari ini mengenai Instagram, bagaimana kita memaksimalkan Instagram, dan yang pastinya juga COD di Evermost. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan, jangan sungkan untuk bertanya ke tim Evermost semuanya. Bisa ke tim customer support, ke tim training juga bisa, ataupun ke tim community. Ya, oke. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan.